بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال بلغوا عني ولو آية. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun berada, sahabat FB yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi jelang siang ini kita dapat bertemu kembali dalam tausiah rutin kita yang dipancarkan langsung di pondok kita tercinta ini, yaitu Pondok Pesantren Aisyah Samawa, yang kebetulan pagi ini alhamdulillah kita bersilaturahim ke pondok kita tercinta ini, ya. Dan insya Allah tema kita pagi ini adalah kiat meningkatkan imunitas iman kita di masa pandemi COVID-19. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dan menjadikan ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Salawat dan salam kita junjungkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, saat ini kita masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah berupa wabah COVID-19. Dan wabah ini telah cukup lama bersama kita, mulai dari awal Maret sampai dengan bulan Agustus ini. Tentunya bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman, hadirnya musibah ini, datangnya wabah corona ini adalah bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya tidak lain agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa mengambil hikmah di balik musibah ini. Karena setiap musibah, setiap ujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengandung hikmah yang sangat besar, ya. Salah satu hikmahnya adalah agar kita semuanya kembali kepada Allah, agar kita semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan memupuk kembali keimanan kita, tentunya dengan meningkatkan kembali kualitas ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya di masa sekarang ini banyak orang, ya, yang ketika ingin sehat, ketika ingin terbebas dari penyakit, ketika ingin terhindar dari wabah corona atau COVID-19, ya, mereka terfokus pada pencegahan fisik saja, ya, baik itu dengan
mengkonsumsi makanan bergizi, ya. Apakah itu dengan olahraga yang teratur, ya. Kemudian dengan berpikir positif dan yang lainnya. Pikiran mereka, ya, upaya-upaya mereka terbatas pada fisik. Mereka lupa bahwa, ya, pencegahan dari wabah COVID-19 ini tidaklah cukup dengan upaya-upaya yang bersifat fisik, ya. Memang iya, ya. Makan makanan seimbang, kemudian olahraga yang teratur, ya, selalu berpikir positif. Ini adalah, ya, kiat-kiat untuk terhindar dari penyakit. Tetapi ada hal yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin di masa ini, yaitu bagaimana, ya, bagaimana agar iman kita di masa pandemi ini terus meningkat, kualitasnya semakin baik, ketaatan kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak kita pungkiri, ya, fisik yang sehat saja tidak cukup, tetapi ruh kita pun harus sehat, spiritual kita juga harus sehat, ya. Dan itu semuanya tidak akan bisa tercapai kecuali dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sehat itu harus dari dua sisi, ya, sehat fisik kita dan sehat rohani kita. Keimanan yang baik, ya, akan mewariskan ketenangan, akan menghadirkan ketentraman jiwa. Seseorang yang jiwanya tentram, maka itu sudah menjadi bagian dari upaya kesembuhannya. Ya, banyak ahli kesehatan mengatakan, ya, ketenangan adalah separuh dari kesembuhan. Karena itu ketenangan yang hakiki, ya, ketentraman yang sejati itu hanya bisa diperoleh dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu pada kesempatan yang baik ini, di lokasi yang sangat mulia ini, ya, dari pondok kita tercinta, insya Allah kita akan memberikan tausiah dengan tema meningkatkan atau kiat-kiat meningkatkan imunitas keimanan kita di masa pandemi. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar iman kita tetap bertumbuh, agar kualitasnya tetap baik, ya, maka ada beberapa kiat, ya, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya, agar kita istiqamah dengan iman kita. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, atau bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang apabila, ya, dia mendengar nama Allah disebut, maka bergetarlah hatinya, ya. Jadi ini adalah tanda dari tanda keimanan, sekaligus kiat untuk memupuk iman kita kepada Allah adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti memperbanyak zikrullah, ya. Seseorang yang banyak berzikir kepada Allah, maka hatinya akan bergetar. Bergetarnya hati itu benar-benar karena takut kepada Allah. Benar-benar karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan pengagungan tadi, ia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jamaah sekalian rahmati Allah, para pemirsa, ya, agar iman kita
semakin kuat. Sehingga dengan iman itu nantinya kita meraih ketenangan. Maka yang pertama resepnya adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah dimanapun dan kapanpun. Karena itu dalam Al-Quran, ya, Allah juga ingatkan kita. Alladzina, kata Allah, yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Di antara tanda orang yang berakal, kata Allah, ya, di antara tanda orang yang cerdas adalah mereka yang selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, baik ketika dia berdiri, qiyaman, atau ketika dia duduk, qu'uda, atau ketika dia berbaring, wa ala junubihim, ya. Dan dia selalu bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka zikir ini bisa kita lakukan, ya, kapanpun, ya, dimanapun, dalam keadaan apapun. Saudaraku rahmati Allah. Dan tidak ada satu perintah pun dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak perkara tersebut, melainkan perkara yang terkait dengan zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, ingatlah Allah banyak-banyak, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya. Dan bertasbihlah kepadanya di pagi maupun, ya, di malam hari. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa, sahabat FB dimanapun berada. Jadi kiat yang pertama, agar iman kita baik sehingga melahirkan ketenangan dalam jiwa kita, yang pada akhirnya akan dibenteng kita nanti dari berbagai penyakit, adalah perbanyak zikir kepada Allah, ya. Dan zikir ini, saudaraku rahmati Allah, tidak hanya pada saat kita beribadah. Zikir bisa kita lakukan kapan saja, termasuk ketika kita, ya, mencari nafkah, ya, kita dianjurkan banyak berzikir. Ya, seorang petani misalnya yang berangkat ke sawah ladangnya, ya, dianjurkan banyak berzikir. Ya, seorang pedagang yang berangkat ke pasar, dianjurkan banyak berzikir. Seorang pegawai yang berangkat ke kantor, dianjurkan banyak berzikir pada Allah. Jadi zikir tidak terbatas, ya, kapanpun dimanapun kita berzikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, ya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah, kalau salat sudah ditunaikan, ya, maka bertebaran di muka bumi ini. Tapi jangan lupa, ingat Allah kapan dan dimanapun. Niscaya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Para pemirsa, kiat yang kedua untuk memupuk keimanan kita di masa pandemi ini adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya, yaitu dengan membaca, dengan bertilawah Al-Quran, ya, rutinkan membaca Al-Quran, ya, harus punya kebiasaan dalam sehari, ya, ada waktu kita sisihkan untuk tilawah Al-Quran. Dan orang yang sering bertilawah Al-Quran Al-Karim, maka insya Allah imannya semakin bertambah. Ketika imannya bertambah, maka hatinya semakin tenang, jiwanya semakin tentram. Kalau jiwa sudah tentram, maka insya Allah dia memiliki ketahanan tubuh yang baik dari berbagai penyakit. Karena orang yang imannya baik, hatinya tentram, dia tidak mudah gelisah, tidak mudah was-was, ya, tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Seperti yang terjadi saat ini, kaum muslimin rahmati Allah, banyak orang, ya, mungkin karena wabah corona, ya, selalu was-was, selalu gelisah, ya, selalu takut berlebihan, ya. Ketika ketemu orang misalnya, ya, selalu dia curiga dengan orang yang positif corona. Jangan-jangan ini positif corona, ya. Selalu was-was, tidak tenang dalam hidupnya. Nah, orang yang merutinkan Al-Quran, bahkan menjadikannya kebiasaan dalam hidupnya, dia punya waktu khusus untuk mengaji Al-Quran, ya, maka insya Allah, Allah tenangkan jiwanya. Allah jauhkan dia dari penyakit was-was ini, ya.
apalagi penyakit curiga kepada setiap orang yang berjumpa dengannya. Ya. Karena itu dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di antara sifat orang beriman adalah orang yang hatinya tentram dengan berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu, kata Allah, adalah mereka yang hatinya selalu tentram ketika ingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan ketahuilah untuk hati kita tenang itu salah satunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang paling agung adalah tilawatul Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan az-zikir Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Maka Al-Quran adalah sumber ketenangan kita, sumber kebahagiaan jiwa kita, sumber nutrisi bagi ruh kita. Ya, inilah gizi spiritual yang paling utama adalah Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah, di antara kiat memupuk keimanan di masa pandemi ini adalah dengan menyandarkan hati secara total kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ketika semua usaha telah kita lakukan, ketika semua sebab-sebab terhindarnya kita dari penyakit telah kita lakukan, dengan jaga jarak, ya, dengan memakai masker ketika berjumpa dengan orang misalnya, kemudian dengan mencuci tangan di air yang mengalir, ya, kemudian dengan tidak bersentuhan dan seterusnya. Ketika ini sudah kita lakukan, ya, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa penyakit itu datangnya dari Allah. Ya, Allah yang menghadirkan sebagai ujian bagi manusia, dan Allah pula yang berhak mengangkatnya. Ya, dan semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu yakinkan hati kita bahwa segalanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semua urusan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyandarkan urusan kita kepada manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Ya, jangan sandarkan kesembuhan kita kepada dokter, kepada tenaga medis. Mereka hanya perantara. Tapi yang maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu menghadirkan rasa aman adalah Allah Jalla wa'ala. Ya, yang mampu menjadikan kita sehat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati sudah bersandar kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi penjaminnya, Allah yang akan menjadi pelindung kita. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunia, kata Allah, wa fil akhirah. Kamilah pelindung kalian baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Tawakal ini tidak hanya dalam urusan kesehatan saja, tapi dalam semua urusan kita upayakan tawakalkan kepada Allah. Ya. Termasuk dalam urusan rezeki kita, dalam urusan jodoh kita, dalam urusan keluarga kita. Ya. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, para pemirsa, sahabat FB dimanapun berada, tawakal itu, ya, bukanlah sebatas pasrah begitu saja. Tetapi tawakal yang benar adalah tawakal yang diawali dengan melakukan sebab-sebab. Ya, di antaranya, ya, jika kita ingin sehat misalnya, maka sebabnya di antaranya adalah tadi makan makanan seimbang, kemudian olahraga yang teratur, kemudian berpikir positif, ya. Di samping juga jamaah sekalian rahmati Allah, dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau ini semua telah kita lakukan, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hal ini sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqut tayr." Ya,
yaghdu khimasan ya wa yaruhu bitanan. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, ya, maka Allah akan memberikan kalian rezeki seperti burung. Ketika pagi dia berangkat dengan perut kosong, ya, kemudian kembali dengan perut kenyang di sore hari, ya. Padahal burung, saudaraku rahmati Allah, modalnya hanya paruhnya saja. Kita manusia punya banyak modal. Kita punya modal ilmu, modal akal, ya, modal tenaga dan seterusnya. Maka yakinlah, ya, semua usaha kita pasti akan dijamin oleh Allah Jalla wa'ala. Kiat yang keempat, saudaraku rahmati Allah, adalah dengan menjaga salat kita. Alladzina yuqimuna shalah, kata Allah. Tanda orang beriman, ya, adalah mereka yang selalu menjaga salat. Ya, jaga salat. Kenapa salat, jemaah sekalian? Karena salat adalah pondasi, pilar keislaman kita. Ya, salat, ya, adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Salat adalah sumber ketenangan hati yang hakiki. Ya, jadi ketika seseorang menjaga salatnya, maka Allah akan jadikan hatinya tentram, jiwanya tenang. Ya, dengan salat pula Allah berkahi rezeki kita. Dengan salat pula Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan hidup kita. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh. Di antara makna amal saleh di sini adalah mendirikan salat, ya. Dalam keadaan dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kehidupan yang terbaik, ya, kehidupan yang barokah, ya, baik di dunia maupun kelak di akhirat, ya. Saudaraku kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu walaupun saat ini kita berada, ya, di masa menyebarnya Covid ini, jangan sampai menjadi penghalang kita untuk menjaga salat kita, untuk mendirikan salat terutama yaitu berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya, jangan sampai karena alasan Covid ini kita meninggalkan salat atau meremehkan salat kita. Kemudian yang terakhir, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, kiat untuk memupuk keimanan kita adalah dengan gemar bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mengimpakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya. Terutama sekali di masa wabah ini, ya. Salah satu kiat agar kita terhindar dari wabah, agar Allah angkat penyakit kita adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Ya, obatilah orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Ya, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, itu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridha kepada hambanya, maka apapun yang hambanya minta, Allah akan kabulkan, termasuk kesembuhannya, ya, kesehatannya, rezeki dan sebagainya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bersedekah bisa kita lakukan berapapun nilainya, ya. Tidak harus dengan harta yang banyak, tidak harus dengan uang yang banyak, ya. Bahkan bersedekah dengan sebiji kurma pun sudah cukup, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, ittaqin nar walau bisyaqqi tamrah. Jauhkan dirimu dari siksa neraka walau hanya dengan bersedekah dengan satu biji kurma, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa sedekah dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa, sahabat EPI dimanapun berada, inilah 5 kiat, ya, yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan
keimanan kita di masa pandemi. Dengan iman yang kuat, insya Allah akan melahirkan jiwa yang tenang, melahirkan hati yang tentram. Dengan jiwa yang tentram, insya Allah akan memperkuat imunitas tubuh kita, ya, akan menjadikan kita selalu berpikir positif, ya, sehingga dengan demikian penyakit apapun tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh kita, apalagi dikuatkan dengan tawakal kita kepada Allah, dengan sebenar-benar tawakal kepadanya. Barakallahu fikum, ya. Semoga yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, bisa mendorong kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya yang paripurna, ya. Dan kelak kita semuanya Allah jaga dari berbagai musibah, bencana, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan tausiah ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pondok Pesantren Aisyah Samawa, ya, kami menyiarkan ini, dan insya Allah kita akan melanjutkannya pada waktu yang akan datang. Allahul muwaffiq ila sabilir rasyad wal hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.